Selamat pagi pemirsa. Keberadaan sampah adalah hal yang lumrah. Sampah merupakan bagian dari peradaban manusia, bagian dari aktivitas manusia, mulai plastik pembungkus, kertas, kardus, sisa makanan hingga limbah rumah tangga. Tidak ada satupun negara yang bebas sampah. Persoalan utamanya adalah bagaimana mengelola sampah dengan baik dan benar sehingga tidak menghasilkan polusi dan emisi. Itulah yang kini sedang diupayakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hari Peduli Sampah Nasional yang diperingati kemarin menjadi momentum untuk melakukan gerakan bersih-bersih sampah. Gerakan yang bertujuan untuk mewujudkan target nol emisi dari sektor sampah ini sudah sepatutnya didukung dan diapresiasi. Pemirsa, nilai editorial Media Indonesia di hari ini Rabu 22 Februari 2023 dengan tema Berbenah Atasi Sampah bersama Selona Samosir. Editorial Media Indonesia ini juga dapat Anda simak melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar dan Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Arief Suditomo. Mas Arief, selamat pagi. Pagi, Leo. Sehat-sehat, Mas? Alhamdulillah. Kita bicara soal sampah. Banyak orang yang mengatakan, itu masalah remeh itu sampah. Tapi ternyata kalau kita melihat magnitudenya besar juga. Tapi sebelum kita bahas itu, Mas Arief dan pemirsa, kita lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia. Yang pertama ini di halaman 1 terkait dengan kecelakaan helikopter yang saya yakin pemirsa juga mengikutinya. Evakuasi Kapolda Jambi berlangsung dramatis. Ini kita bersyukur ya Mas Arief ya, kalau akhirnya bisa diselamatkan. Tapi pertanyaannya, apa yang bisa dipelajari dari musibah ini Mas Arief? Faktor orang, faktor mesin itu merupakan salah satu hal yang harus dijadikan pertimbangan untuk pada dasarnya yang tadi Leo bilang pelajaran apa. Karena ini kan bukan hal yang pertama ya. Tahun 86 Pangdam Bukit Barisan tewas dalam kecelakaan helikopter. Helikopter juga? Ya, Majen Jarod Suprayitno itu tewas. Jadi ini bukan hal yang pertama. Kalaupun ini terjadi lagi, kita harus cek apakah memang ini ada human error atau ada machine error. Dan itu merupakan salah satu hal yang ditunggu publik untuk kita ketahui. Betul. Karena kalau itu ternyata sudah pasti cuaca tidak memungkinkan untuk terbang, harusnya otoritas dari pihak pilot itu harus menjadi salah satu aspek yang sangat-sangat dihormati. Gitu ya. Berani bilang tidak ya, walaupun yang tidak. Di dalam yang dibawa itu adalah Kapolda begitu. Betul. Ya. Jadi itu merupakan salah satu hal yang kita harus kita harus perhatikan dan publik harus punya suara atas hal tersebut. Karena kalau di berita ini Mas Arief dikatakan di bagian akhir katanya Kapolri yang mengatakan yang jelas untuk heli yang digunakan kemarin oleh rombongan Kapolda sebenarnya adalah heli yang selama ini dalam posisi secara perawatan masih layak untuk digunakan. Nah ini penting ya untuk dicari tahu untuk menghindari kejadian serupa. Begitu ya Mas Arief ya. Kita tinggalkan berita itu, kita ke berita selanjutnya di halaman 2. Di halaman dalam di harian Anda pemirsa, ini terkait dengan rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga. Kalau di dalam judul beritanya nih Mas Arief, langkah tegas agar RUU Bedinde digubris. Ini saya baru lihat lagi nih ditulis ada Bedinde. Ini Bedinde maksudnya pembantu ya? Pembantu rumah tangga ya. Nah ini bagaimana nih Mas? Bagaimana RUU-nya bisa menjadi UU? Kalau memang RUU ini tidak memiliki aspek polarisasi politik, ya, sehingga fraksi-fraksi tidak ada yang memiliki kepentingan yang saling bertolak belakang. Harusnya secara administratif, secara tatip ini harus segera bisa diparipurnakan. Tapi mengingat keterangan yang kita dapati bahwa RUU ini ada di meja pimpinan, mungkin ini merupakan bagian dari peran publik atau peran media yang harus selalu mengkontrol tentang laju dari RUU ini untuk bisa segera menjadi UU. Karena biar bagaimanapun waktu DPR sudah menetapkan bahwa ini akan menjadi bagian dari prolegnas, harusnya seluruh insan yang ada di parlemen itu menginginkan seluruh RUU tersebut cepat jadi UU. Karena ini akan menjadi bagian dari kinerja mereka juga. Menjadi tugas kita untuk mengingatkan Ibu Ketua, Ibu Puan Maharani agar bisa segera menuntaskan, memparipurnakan, karena ada jutaan orang yang sudah menunggu untuk menerima benefit dari RUU ini.
Kalau kita lihat ada yang mengatakan begini, Mas Arief, ya ini soalnya undang-undangnya tidak terlalu seksi begitu ya, tidak terlalu menjanjikan keuntungan baik komersial maupun elektoral. Tapi itu kan berburuk sangka ya, kita tidak begitu kan Mas Arief ya? Siapa bilang ini buruk buat elektoral ya? Siapa yang tidak punya keterkaitan sama pembantu rumah tangga hari ini? Iya. Biar bisa mereka, apakah mereka menjadi pembantu rumah tangganya atau orang yang mempekerjakannya? Jadi saya pikir perlindungan terhadap mereka merupakan salah satu hal yang amat sangat ditunggu oleh publik. Dan siapapun itu yang ada di balik RUU ini, saya pikir akan bisa sangat mendapatkan manfaatnya dari elektoral. Baik, kita harapkan kalau benar ini ada di mandek, kalau di dalam berita dikatakan mandek di pimpinan Dewan, ini semoga bisa segera dikerjakan ya. Di dalam berita dikatakan Mas Arief dan pemirsa, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko mengatakan menjanjikan undang-undang PPRT akan jadi di masa sidang berikutnya bulan Maret. Oh ya, tidak lama lagi, mudah-mudahan kita bisa melihat itu terwujud dan kita sama-sama kontrol dan kita sama-sama dorong. Amin. Ini Maret 2023 ya, harus saya ditambahkan. Kalau Maret nanti bisa tahun-tahun berikutnya. 2023, betul. Itu dia. Kita ke berita selanjutnya di halaman 1. Ini terkait dengan editorial pada pagi ini. Tidak ada TPA baru mulai 2030. TPA ini artinya tempat pembuangan akhir sampah. Kalau tidak ada TPA baru, padahal sampahnya bertambah, itu bagaimana itu Mas Adi? Ya, ini merupakan sebuah bencana ya, karena ujung-ujungnya bukan hanya hal yang sifatnya estetik, tapi juga kesehatan. Dan juga ada beberapa target-target global kita, yang misalnya net zero emission, itu merupakan salah satu hal yang kita harus hormati bersama, karena ini bukan sebuah semboyan atau target yang enak disebut gitu, tapi ini merupakan komitmen Indonesia terhadap kelestarian lingkungan. Dan saya pikir kalau misalnya kita masih punya pola pikir dan gaya hidup yang sama, itu merupakan salah satu hal yang sekali lagi ini bencana, karena kurang lebih 41% dari total sampah itu adalah sampah rumah tangga. Dan 38%-nya itu datang dari rumah gitu ya. Jadi sampah organik dan sampah rumah tangga ini memang harus menjadi bagian dari gaya hidup kita untuk bisa dimulai ditangani di dalam rumah gitu ya. Karena kalau saja kita berhasil menangani hal tersebut, kurang lebih ada 10 juta ton yang bisa kita hindarkan agar tidak berakhir di TPA, dan itu merupakan salah satu hal yang sangat-sangat signifikan dalam hal partisipasi publik untuk bisa sama-sama menangani hal ini. Baik, menjadi pertanyaan, soalnya Mas Arief ini kita langsung ke editorial juga, berbenah atasi sampah. Menjadi pertanyaan begini Mas Arief, kalau kemudian masyarakat kita semua diminta untuk memilah sampah dari rumah, untuk mengurangi menghasilkan sampah, orang Indonesia katanya begini, kalau tidak dikasih sesuatu, tidak dikasih insentif, malas. Kalau tidak dikasih disinsentif, ancaman dalam tanda petik, abai. Bagaimana ini Mas? Satu hal yang kita harus komunikasikan ya, insentif dan disinsentif itu tunai, langsung akan bisa kita nikmati atau kita alami dengan kita melakukan self-composting misalnya. Kalau kita melakukan composting sendiri, membuat kompos ini, membuat kompos sendiri, kita akan mendapatkan secara tunai manfaatnya. Misalnya kita bisa mendapatkan pupuk, kita bisa mengurangi sampah di lingkungan kita sendiri. Dan kalau misalnya kita tidak lakukan, ya akhirnya seperti ini. Lingkungannya kotor. Gini, Jakarta merupakan salah satu wilayah ya, provinsi yang APBD-nya besar. Uangnya banyak. Kita mau lempar sampah kita ke luar wilayah kita, itu bisa karena kita punya uang. Tapi apa yang terjadi dengan provinsi atau kota atau kabupaten yang tidak punya anggaran sebesar Jakarta? Dan itu merupakan salah satu hal yang harus kita lakukan agar insentif itu bisa dinikmati bukan saja oleh satu rumah, tapi satu kota, satu kabupaten, atau satu provinsi. Masalahnya kalau ini tidak menjadi gerakan massal, mungkin kita akan mudah lupa. Dan konon katanya itu jeleknya orang Indonesia, gampang lupa. Tapi kita akan bahas ini ya Mas Arief. Dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Rabu 22 Februari 2023, berbenah atasi sampah.
mengatasi sampah. Keberadaan sampah ialah hal yang lumrah. Ia merupakan bagian dari peradaban manusia, bagian dari aktivitas manusia, mulai plastik pembungkus, kertas, kardus, sisa makanan, hingga limbah rumah tangga. Tidak ada satupun negara yang bebas sampah. Persoalan utamanya ialah bagaimana mengelolanya dengan baik dan benar sehingga tidak menghasilkan polusi dan emisi. Inilah yang kini sedang diupayakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK. Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) yang diperingati kemarin, mereka jadikan momentum untuk melakukan gerakan bersih sampah. Gerakan yang bertujuan guna mewujudkan target nol emisi atau zero emission dari sektor sampah ini sudah sepatutnya didukung dan diapresiasi. Harus diakui persoalan sampah di Indonesia belum sepenuhnya tertangani dengan baik. Selain dibuang sembarangan, pengelolaannya pun terkesan masih asal-asalan. Tidak sedikit warga yang suka membakar sampah, padahal tindakan semacam ini justru dapat menghasilkan emisi karbon yang juga berbahaya untuk kesehatan. Persoalan sampah tidak dapat diatasi hanya dengan sekadar imbauan. Semua pendekatan, baik dari sisi kesehatan, lingkungan, teknologi, dan budaya harus dilibatkan, termasuk mengubah cara pandang masyarakat mengenai sampah. Warga umumnya memandang sampah sebagai sesuatu yang jorok dan sumber penyakit sehingga sudah selayaknya dibuang atau dimusnahkan. Cara pandang seperti itu mungkin sudah saatnya diubah karena sampah faktanya juga dapat dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat asalkan tahu caranya. Oleh karena itu, keberadaan bank sampah yang umumnya dikelola ibu-ibu di lingkungan permukiman kiranya perlu diperbanyak. Mereka harus terus-menerus diedukasi tentang cara memilah dan memanfaatkan sampah di lingkungan sekitar. Pembekalan pengetahuan semacam ini penting, setidaknya dapat mengatasi permasalahan sampah di sektor hulu. Pemanfaatan bank sampah ini kiranya juga dapat membantu untuk memenuhi target yang dicanangkan KLHK agar tidak ada lagi pembangunan TPA pada 2030 nanti. Selain edukasi, pengelolaan sampah juga dapat memanfaatkan kemajuan teknologi. Misalnya, dengan memperbaiki truk pengangkut atau realisasi teknologi gasifikasi atau anaerobik. Apalagi sekarang sudah banyak peneliti di berbagai perguruan tinggi yang mampu menghasilkan mesin maupun metode pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Tidak ada salahnya mereka dilibatkan dalam jihad melawan sampah ini. Selain memperkuat partisipasi publik, komitmen dan peran aktif produsen dan pelaku usaha dalam mengimplementasi bisnis hijau kiranya juga harus terus didorong sehingga sampah dapat dikelola menjadi bahan baku ekonomi yang bermanfaat seperti pupuk, energi, dan sebagainya. Membangun rantai nilai pengelolaan sampah di seluruh sektor merupakan sesuatu yang mutlak agar ia tidak melulu menghasilkan polusi dan mengotori wajah negeri. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan Mas Arief, sebelum kita berdiskusi, kita mau bertanya dulu. Kita saat ini sudah terhubung lewat saluran telepon dengan salah satu platform yang bernama Octopus yang sudah sukses menjalankan ekonomi sirkuler untuk mengatasi sampah di tanah air. Kita tersambung dengan VP of Marketing and Partnership Octopus Indonesia, Casey. Mbak Casey, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Mbak Casey, banyak orang yang berpikir sampah itu sesuatu yang harus dibuang, titik, tidak perlu dipilah, tidak perlu didaur ulang. Walaupun kampanyenya sudah begitu banyak,
Tapi sebagian besar orang kalau ditanya, kayaknya malas begitu ya. Oktopus melakukan apa Mbak untuk kemudian mengatasi sampah ini sebetulnya? Terima kasih, selamat pagi kembali ya. Pertama-tama saya ucapkan selamat Hari Peduli Sampah Nasional dari segenap tim Oktopus Indonesia. Baik, jadi memang sejak didirikan pada tahun 2019, kami ini terus aktif berkontribusi dalam mengedukasi dan tujuan utamanya yaitu untuk mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir atau TPA gitu ya. Jadi melalui daur ulang sampah yang efektif berbasis teknologi, yakni melalui aplikasi Oktopus, kami ini hadir di tengah masyarakat untuk mengingatkan kembali bahwa masing-masing dari kita itu menghasilkan sampah setiap harinya, personal ya gitu. Jadi ini tanggung jawab masing-masing pribadi yang kami edukasi bahwa sampah itu bisa menjadi lebih bernilai dan didaur ulang lewat Oktopus tentunya, tapi juga dengan tujuan yang fundamental yaitu menjaga kelestarian lingkungan agar pencemaran sampah ini tidak terus-menerus menjadi masalah yang bergunung gitu. Yang persisnya dilakukan Oktopus itu apa Mbak Kesi? Apakah memang ke pengolahannya, daur ulang, atau ke edukasi, atau yang mana? Sebetulnya semuanya end-to-end, Mas. Karena pertama-tama kami ini terus mendorong terciptanya a new habit tagline Oktopus atau kebiasaan baru gitu ya. Yaitu kebiasaan memilah, mengumpulkan, dan mendaur ulang produk pasca konsumsi. Nah, ini harus dimulai dengan adanya kebiasaan baru. Karena nantinya memang Oktopus ini berperan untuk mengantarkan seluruh sampah tersebut yang kami bantu kolek dari rumah tangga maupun juga lingkungan lain ya, karena sampah tidak hanya dari rumah-rumah tapi juga dari gedung perkantoran, dari sekolah. Nanti kami akan bantu untuk memproses ini semua secara ekonomi sirkular ke bank sampah rekanan Oktopus, lalu juga ke industri pengolahan, hingga nantinya seluruh sampah tersebut akan didaur ulang dan kembali menjadi produk yang dikonsumsi lagi oleh misalnya plastik ya, jadi dari makan, misalnya untuk kemasan air mineral gitu. Nah itu didaur ulang nantinya akan kembali menjadi botol serupa lagi gitu yang digunakan kembali. Jadi terus-menerus agar ini semua tidak berakhir di TPA. Persisnya seperti apa? Kalau misalnya katakanlah saya ingin bekerja sama dengan Oktopus begitu, Mbak Kesi, yang saya bisa lakukan itu apa? Apakah memang telepon atau apa ya? Bagaimana caranya, Mbak Kesi? Jadi Oktopus kan menerapkan berbasis teknologi ini melalui aplikasi ya, sudah tersedia di Play Store maupun. Jadi kurang lebih fokus fungsi dan layanan utama Oktopus ini salah satunya yaitu bagi pengguna seperti kita semua ini, di mana consumer ini bisa mendaur ulang sampah pasca konsumsi mereka hanya lewat sentuhan jari, lewat aplikasi, dan ini bebas biaya gitu. Malahan consumer ini nantinya dapat menikmati reward berupa tukarkan dengan pulsa, token listrik, paket internet, hingga voucher belanja harian. Nah, di sisi lain ada aplikasi yang akan menyambut, yaitu dari sisi pelestari, di mana untuk pemulung yang sudah kami latih dan verifikasi dan kami ubah namanya menjadi pelestari gitu. Jadi bukan lagi pemulung, tetapi pelestari Oktopus. Nah, nantinya dari aplikasi ini, pelestari kita bantu untuk mengumpulkan sampah dengan lebih mudah. Kami meningkatkan kesejahteraan mereka dan juga nantinya kami sambungkan dengan bank rekanan Oktopus. Sudah ada di mana saja sekarang Oktopus ini, Mbak Kesi? Wah, saat ini sudah tersedia di 8 kota besar di Indonesia. Kami mulai dari Makassar, lalu kami ekspansi ke Bali, lalu masuk ke Jakarta, lalu melebar lagi ke wilayah Jawa Barat gitu ya. Ada di Bogor, Depok, Bekasi, selain itu ada juga di Bandung tentunya dan Tangerang Selatan. Ya, di dalam pembahasan beberapa berita sebelum ini tadi dikatakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Mbak Kesi, mengatakan tidak ada lagi tempat pembuangan akhir sampah yang baru mulai tahun 2030. Padahal kan tiap hari kita memproduksi sampah yang banyak. Apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat kita semua yang bisa diinisiasi oleh Oktopus juga untuk mengatasi masalah sampah ini, Mbak Kesi? Baik. Memang ini kembali lagi ke hal fundamental ya, Mas. Edukasi atau kesadaran masyarakat akan memilah sampah dimulai dari lingkungan masing-masing ini memang masih perlu untuk terus ditumbuhkan karena hal yang sederhana ya, mungkin belum semua orang paham apa pembedanya sampah yang didaur ulang, apa yang tidak bisa.
Kita start dari hal yang basic dulu itu aja. Lalu yang kedua, kita sudah tahu apa beda dari organik. Tapi apakah kita mulai melakukan di rumah masing-masing, misalnya untuk disegregasi gitu, untuk dipilah-pilah mana yang kita harus daur ulang, mana yang memang harus dimusnahkan gitu ya. Jadi hal yang basic itu saja harus terus kita edukasi. Baik, kita dukung bagaimana langkah yang dilakukan oleh Octopus dan juga harapannya adalah supaya gerakan mengatasi atau memilah-milah sampah ini bisa benar-benar dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Terima kasih Mbak Kesi dari Octopus Indonesia sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Mbak Kesi. Mas Arief, pertanyaannya kan kalau yang tadi dikatakan Mbak Kesi pakai aplikasi ada sesuatu yang menjadi imbalan kalau kita ikut memilah sampah. Tapi Octopus kan dan mungkin ada beberapa yang lain belum begitu banyak. Masalahnya apakah ini bisa memunculkan kesadaran untuk kita mengurangi sampah? Ya harusnya ya, harus seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita memang menjadikan ini sebuah misi bersama, masyarakat, ya, swasta atau startup seperti Octopus seperti ini harus kita apresiasi. Kenapa? Karena tadi yang Leo bilang bahwa harus ada insentif. Insentifnya apa? Dengan keberadaan kemitraan antara swasta dan pemerintah seperti ini, kita bisa langsung memberikan insentif. Tadi seperti yang Mbak Kesi bilang, akan ada reward lewat sebuah mekanisme bank sampah, bayar pulsa, bayar internet atau voucher belanja. Dan saya pikir ini merupakan sebuah breakthrough ya, yang sangat-sangat baik untuk pada akhirnya memberikan stimulan kepada publik bahwa kalau mereka melakukan composting mandiri dari rumah dan mereka bekerja sama dengan organisasi-organisasi macam Octopus ini merupakan sebuah hal yang sangat menjanjikan. Dan saya pikir dengan puluhan juta ton yang kita produce, saya pikir nggak akan cukup satu Octopus. Harus ada berbagai macam Octopus lain yang pada akhirnya berpartisipasi bukan saja di satu kota, tapi juga di berbagai macam kota lain. Mas Arief, kan kalau kita lihat sejarah Hari Peduli Sampah Nasional, karena sekian tahun yang lalu itu ada longsoran timbunan sampah di Lewi Gajah yang menewaskan sekian banyak orang, menimbun 2 kampung. Pertanyaannya adalah pada saat itu kita semua sadar untuk mengelola sampah. Sekarang tidak ada insiden, tidak juga dibukakan mata kita bahwa begitu besar ancaman sampah kalau tidak dipilah. Apakah kemudian gerakan untuk mengatasi sampah ini bisa terjadi? Kita akan bahas di bagian berikut. Mas Arief dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Mas Arief, kita mau mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Batam, Kepulauan Riau, ada Pak John Veto. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi, Mas Arief. Salam sehat. Pagi, Pak John. Salam sehat, Pak. Silakan, Pak. Bagaimana mengatasi sampah ini, kita membenahinya, Pak John? Ya, berbenah atasi sampah ini. Berarti sampah ini betul-betul istimewa. Gitu. Karena ada Hari Peduli Sampah Nasional. Artinya, ya, sampah ini kan betul-betul prima dona kalau saya tengok.
Iya. Sebenarnya kenapa? Setiap kalau saya tengok subuh itu banyak itu masyarakat pemulung yang memperdeli sampah yang di depan rumah, di depan toko, di depan sampah. Artinya, Iya. ya. Nah, yang ada oktopus itu memang sangat sampah itu dipilah, tapi yang memilahnya tidak terkoordinir. Iya. Banyak masyarakat kita yang hidup di sampah ini juga. Tapi kalau gagal pengelola sampah kota atau kabupaten mengangkat ada satu hari aja, udah satu kota itu sudah berbau. Jadi begini, ya sampah ini contoh lah. Nanti dikambing hitamkan sampah contoh kayak banjir, kayak apa. Memang betul. Masyarakat kita apa tidak peduli. Nah, alhamdulillah di Kepri, ada kami kasih contoh di Kepri, di Batam, di mana ada itu yang swasta, yang OKP, ormas, dia punya apa? Ada namanya Sabtu Bersih, ada Jumat Bersih, khusus untuk sampah. Dan lagi bank-bank sampahnya juga apa? Nah, kita begini aja Bung Leo, cobalah kita belajar lah. Memang negara kecil ya, Singapura ya. Atau Malaysia. Singapura tuh ada 2 turbin dia, pembangkit sampah, ya. Kalau tidak salah itu dua turbin itu ada 20 megawatt salah menghasilkan listrik itu. Dan sampai. Jadi kita harus apa? Memang betul. Ini baru sekarang nih Bung Leo. Kalau kita tengok 10 tahun, saya tak masuk akal juga. 2030 kita tidak ada pembuangan sampah. Justru akan banyak lagi TPA-TPA saya yakin pembuangan sampah akhir. Kalau begini pola cara kita mengatasi sampah. Ya mudah-mudahan oktopus muncul di setiap kabupaten kota di seluruh Indonesia ini. Oke. Terima kasih Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau Pak untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Di belakang Pak John ada Pak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Pak Yunus, selamat pagi. Shalom, selamat pagi untuk seluruh warga NKRI tercinta. Selamat pagi, silakan Pak Yunus. Ya. Bung Leo, kita patut mengapresiasi kinerja dari Ibu Menteri LHK Republik Indonesia yang telah melaksanakan kegiatan-kegiatan terhadap peduli sampah. Ada Hari Peduli Sampah Nasional. Semoga melalui peduli sampah ini, maka kita sama-sama di seluruh wilayah NKRI tercinta sehati sepikir bagaimana melawan sampah, karena sampah ini memang dekat dengan kehidupan masyarakat, tergantung edukasi kepada segenap lapisan warga masyarakat, mulai dari sekolah, PAUD, TK, SD, SMP, sampai perguruan tinggi. Kita harus memenuhi target supaya zero atau target 0 emisi, bersih daerah kita, sehat. Dan hidupkan PHBS, pola hidup bersih dan sehat, yang sudah dilaksanakan oleh PKK. Itu jangan dibiarkan. Mari kita atur setiap masyarakat memahami itu, ada edukasi supaya tidak membuat banjir dan lain sebagainya, tidak membuat kotoran dan lain sebagainya. Biarlah daerah kita bersih, hidup bersih, semuanya bersih untuk kebaikan dan kemaslahatan warga masyarakat sehat Indonesia. Terima kasih, sukses selalu, selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih Pak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Di belakang Pak Yunus ada Pak Abdul di Sukabumi, Jawa Barat. Pak Abdul, selamat pagi. Pak Abdul di Sukabumi, Jawa Barat, selamat pagi. Halo? Pak Abdul? Kelihatannya belum tersambung dengan Pak Abdul di Sukabumi, Jawa Barat. Mas Arief, kalau kembali lagi ke tadi pertanyaan sebelum jeda ya, dan pernyataan dari para pemirsa. Saya ingat Mas Arief di masa pemerintahan Jokowi JK, itu ada kampanye hemat energi. Dan itu sangat masif. Kita lihat di televisi, matikan lampu pukul sekian sampai sekian. Saya lupa jamnya sih sekarang, tapi waktu itu sekarang saya masih ingat ada kampanye itu. Dan itu berhasil karena masif betul. Dan itu mulai dari RI 1 dan RI 2. Kalau untuk menangani sampah ini, apakah memang itu juga bisa dilakukan gerakan itu mulai dari istana supaya kemudian kita masif sama-sama melakukan itu, atau memang ya cukup dengan kemarin misalnya Hari Peduli Sampah Nasional, jangan-jangan masyarakat banyak juga yang tidak tahu, oh kemarin ada peringatan sampah ya, bagaimana Mas? Ada 2 hal Leo untuk membuat sebuah gerakan itu menjadi sebuah gerakan yang sustain ya. Pertama adalah tauladan. Yang kedua adalah kampanye yang tidak berhenti. Nah,
dua hal ini kadang-kadang lacking gitu ya. Kita Iya. tidak dapat gitu ya. Tauladan yang nggak ada atau bahkan kampanyenya juga berhenti di tengah jalan. Sehingga publik itu merupakan sebuah elemen yang terus-menerus harus diingatkan. Iya. Terus-menerus harus dikasih inspirasi, terus-menerus harus dikasih stimulasi. Jadi kalau tauladan dan kampanyenya berhenti, saya pikir jangan harap kita mau mengharapkan sebuah hal yang sustain dari sebuah misi ini. Jadi tanpa hal tersebut, tanpa tauladan yang diberikan oleh seluruh pihak, pemerintah, swasta, kalau zaman sekarang kan ada yang namanya key opinion leaders gitu ya, itu merupakan elemen-elemen yang harus diaktifkan. Influencer itu harus diaktifkan. Kalau melihat tadi ada usulan juga dari Pak Yunus kalau tidak salah ya, menghasilkan listrik dari sampah. Kan sebenarnya banyak negara tetangga kita juga sudah melakukan itu. Banyak sekali opsi-opsi yang kelihatannya pemerintah dan kita semua belum mengoptimalkannya. Itu bagaimana, Mas? Dalam konsep sirkular ekonomi kan kita sama-sama mengetahui ya bahwa sampah itu sebenarnya bukan sampah, karena dari sampah bisa jadi energi, dari sampah bisa jadi komoditas-komoditas tertentu, dan itu merupakan salah satu hal yang sudah kita lakukan, tetapi skalanya memang tidak masif dan tidak terintegrasi dengan konsep pengelolaan sampah itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita punya sebuah direktorat jenderal yang mengurusi soal sampah dan B3, saya pikir ini merupakan salah satu direktorat jenderal yang amat sangat penting untuk pada akhirnya menentukan berbagai macam global goals kita gitu ya. Jadi saya pikir kalau kita absen dalam memberikan toladan kepada publik, tidak melakukan sebuah kampanye yang sustain, saya pikir itu merupakan salah satu hal yang amat merugikan buat kita. Jadi kita juga sebagai media, kita tidak boleh berhenti untuk mengkampanyekan hal ini, karena itu adalah bagian dari kontribusi kita kepada masyarakat. Jadi ya semua harus gerak. Mas Arief, kita coba lagi mendengarkan ini ya tadi yang kita coba hubungi, sekarang sudah tersambung kembali Pak Abdul di Sukabumi, Jawa Barat. Pak Abdul, selamat pagi. Selamat pagi, baik. Selamat pagi Pak Abdul. Ya, silakan Pak, pendapat Anda Pak. Baik, begini, saya salah satu pengurus koperasi di Sukabumi yang usahanya itu melakukan penggilingan limbah plastik dan juga barang rusak lain begitu ya. Dengan masyarakat itu semangat mengumpulkan limbah-limbah plastik itu. Kan tadi setahun belakangan ini banyak mengalami kendala, terutama kendala harga jual, Pak. Ya. Harga jual hasil olahan plastik itu, Pak? Ya, hasil penggilingan plastik itu. Itu terus menurun, dan kasihan para pemulung ini, gitu. Yang semula mereka mendapat penghasilan yang relatif cukup, gitu. Tapi sekarang dengan harga yang terus menurun, ini ada kesulitan ini untuk memasarkannya. Kenapa harganya turun terus, Pak Abdul? Nah, itu yang kita tidak tahu ini, kenapa harganya turun terus. Informasinya di atas, saya tidak tahu itu ya. Padahal paling tidak per bulan itu bisa ratusan ton itu, ya, dikumpulkan dan digiling itu. Pak Abdul, ini hasil gilingan sampah plastik itu dijual ke siapa, Pak? Yang harganya turun terus ini? Ya berjenjang, Pak. Ada berjenjang lah ya. Kami koperasi menggiling lalu menjual pengumpul yang besar di Sukabumi masarkan ke Jakarta. Nah, mereka juga menginformasikan kepada kami itu harga dari Jakartanya tuh turun terus begitu. Dan lebih celaka lagi sekarang itu ada pemotongan volume yang dikirim karena katanya tidak sesuai persyaratan seperti itu. Padahal tahun sebelumnya lancar-lancar saja. Ini mohon sekali ada informasi yang memihaklah kepada rakyat kecil gitu ya, supaya para pemulung dan penggiling secara berjenjang ini efektif gitu. Ya. Di koperasi pengolahan sampah plastik yang Anda pimpin ini, itu bekerja sama dengan pemerintah atau memang murni swasta saja, Pak? Tidak ada peran pemerintah selama ini. Jadi hanya masyarakat kecil mengumpulkan, lalu kami coba beli begitu ya, lalu kami giling. Nah, kemudian ada beberapa penggiling begitu, lalu ada yang menampungnya lebih besar lagi pabrik, lalu dipasarkan ke Jakarta ya, Tangerang atau dan sebagainya begitu.
Nah, ini yang saya khawatirkan begitu ya, banyak yang tutup ini ya karena usahanya tidak lagi bisa bertahan gitu dengan harga terus menurun seperti ini. Tidak ada info kenapa turun, Pak? Apakah memang mungkin ada pesaing lain begitu yang juga masuk begitu atau tidak ada sama sekali, Pak Abdul? Ya, informasinya persaingan apakah karena dengan import begitu ya? Kan katanya juga ada import baik itu limbahnya ataupun juga biji plastik aslinya begitu ya. Tapi masih mungkin tetap belum tahu ya. Harus dicari tahu lagi ya Pak Abdul ya. Belum clear informasinya. Mohon ada penjelasan ini supaya semangat lagi juga mengumpulkan limbah plastik ini. Kita harap lewat forum ini pihak-pihak yang berwenang juga tahu dan kemudian mau membantu juga. Terima kasih Pak Abdul sudah berbagi cerita dari Sukabumi, Jawa Barat. Selamat pagi Pak. Ini kalau kita dengar Pak Abdul, Mas Arief, menarik karena akhirnya jadi secara kasar kita bisa bilang semua berjuang sendiri-sendiri nih. Bagaimana Mas? Memang ini merupakan sebuah fakta ya, yang harus disikapi oleh pemerintah. Kenapa? Karena di balik ini juga ada industri petrokimia yang juga penghasil plastik baru untuk kemasan dan lain-lain. Dan itu ujung-ujungnya jadi sampah. Sehingga kita tidak akan mungkin mematikan industri tersebut. Tetapi yang bisa kita lakukan atau pemerintah lakukan adalah memanagenya gitu ya. Seberapa jauh sekarang industri ekonomi sirkular ini akan dibela, seberapa jauh bank sampah itu akan menjadi bagian dari kebijakan pemerintah daerah gitu ya, sehingga kalau misalnya ujung-ujungnya ini terkait dengan harga yang berpengaruh pada bank sampah dan biji plastik atau limbah plastik ini terlalu memberatkan, ini tidak akan membuat kita sukses dalam pengelolaan sampah secara keseluruhan. Sehingga mungkin KLHK harus membuat sebuah draft yang diusulkan kepada pemerintah pusat dan disosialisasikan kepada pemerintah daerah untuk pada akhirnya membuat bank sampah sebagai ujung tombak dari ekonomi sirkular kita dalam pengelolaan sampah. Ini bisa menjadi bagian yang terintegrasi gitu. Sehingga tidak akan ada fluktuasi harga, orang terstimulasi untuk melakukan bagian dari pengelolaan sampah atau bank sampah. Dan ini tadi yang penelpon tadi Pak Abdul itu merupakan salah satu fakta yang amat sangat baik ya untuk kita jadikan referensi. Nyata itu ya. Kalau bicara soal meminimalkan sampah, mengolah sampah sendiri, memilah-milahnya, ini kan akhirnya kita bicara budaya ya Mas Arief. Kalau kita melihat Jepang misalnya, itu kan disebut-sebut bangsa yang bersih, selalu membersihkan. Dan kalau kita lihat itu diajarkan dari sejak anak-anak, baik oleh keluarga ataupun oleh sekolah. Kalau di Indonesia bagaimana? Ya, saya tidak berani untuk melakukan judgement ya terhadap sebuah fenomena sosial. Tetapi memang ini sangat terpulang pada situasi di rumah gitu ya. Ada beberapa keluarga yang memang sangat-sangat berdedikasi dalam hal menerapkan sebuah values yang terkait sama sampah. Tapi banyak juga yang tidak, gitu ya. Sehingga anak-anaknya kalau misalnya membuang sampah dari dalam mobil atau membuang sampah sembarangan, itu bukan suatu hal yang tabu buat mereka. Tapi ada sebuah keluarga yang daripada nyampah dikantongin dulu, itu ada gitu ya. Cari tempat sampah. Jadi saya pikir ini merupakan sebuah momentum buat kita untuk memulai banyak hal dari rumah, banyak hal dikampanyekan di keluarga, dan itu adalah terkait dengan penanganan sampah. Tapi kalau kemudian sifat dari gerakan ini parsial-parsial ya Mas Arief ya, dan kemudian tidak ada satu tekad dan contoh, tadi Mas Arief katakan teladan yang jelas dari istana kalau saya bilang begitu, dari presiden, kan akhirnya keberhasilannya juga ya parsial-parsial. Ini bagaimana Mas? Apakah kita biarkan saja, tunggu sampai 2030 tidak ada TPA baru padahal sampahnya terus banyak, atau bagaimana? It takes the whole village ya untuk bisa menggerakkan dan mencapai misi ini gitu ya. Kalau misalnya parsial, tapi setiap rumah tangga itu sudah memiliki kesadaran yang sangat-sangat bagus terhadap pengelolaan sampah, saya pikir parsial
itu tidak ada masalah gitu ya. Jadi masif juga. Jadi masif juga ya? gitu ya. Yeah. Tetapi sekarang kan tidak ada salahnya apabila kita melakukan itu secara terintegrasi. Yeah. Tauladan diberikan oleh pemerintah, kebijakannya juga mendukung, dan kampanyenya tidak hanya dilakukan pihak dari pemerintah pada publik gitu ya. Okay. Tetapi juga sesama publik saling mengingatkan, media mengingatkan, LSM juga bergerak secara masif gitu ya. Dan saya juga sangat bangga gitu. Ada pihak yang melihat sebuah kesempatan dalam menghadapi sebuah problem persampahan di Indonesia seperti Octopus tadi gitu. Bisnis modelnya ditemukan dan mungkin mereka akan bermitra dengan pemerintah daerah, dan saya pikir kenapa tidak gitu ya. Dan itu merupakan sebuah bukti ya, bahwa kan tidak bisa semua hal dilakukan oleh pemerintah. Baik. Kalau ada kemitraan, why not gitu. Itu merupakan suatu hal yang mungkin bisa menjadi solusi buat kita. Ide yang menarik bagaimana memulai ataupun memantapkan ya gerakan mengurangi, meminimalkan, memilah sampah dari rumah. Apa itu bisa dilakukan, kita bahas di bagian berikut. Mas Arief, pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Arief, saya percaya bahwa kalau kita mulai dari rumah masing-masing, seperti yang Mas Arief tadi katakan, itu bisa menjadi lautan gerakan untuk mengatasi sampah. Tetapi bagaimana kemudian kita bisa melakukan itu? Apakah memang melibatkan influencer atau key opinion leaders yang tadi Mas Arief katakan, atau ya sudah kita mulai dari rumah kita masing-masing saja? Kita mulai dari rumah masing-masing. Setelah kita menghimbau pada detik ini, bagi siapapun yang mendengar, lakukanlah itu. Saya pikir itu merupakan salah satu hal yang amat sangat efektif ya. Kita mulai dari diri sendiri dan sekarang. Dan karena sampah ini tidak akan hilang, sampah ini akan terus-menerus akan kita produksi. Dan apakah kita akan menyerah hanya karena masalah sampah? Apakah kita akan mendapatkan situasi kota kita bau, ada kotor, tidak higienik, ya, dan ujung-ujungnya kita sendiri yang nanti terkena masalahnya. Tidak sehat, kita tidak akan menyerah hal tersebut, sehingga perlawanan pertama, perjuangan kita pertama untuk menghadapi hal tersebut adalah dengan misalnya composting mandiri di rumah, dengan tidak membuang sampah sembarangan. Karena kalau kita lihat kali kita itu kan isinya macam-macam, ada kasur, ada segala macam, dan itu merupakan salah satu bukti bahwa kesadaran kita untuk menjaga lingkungan kita sendiri, lingkungan kita untuk hidup kita sendiri, itu masih belum seberapa baik. Jadi lebih baik kita mulai dari diri kita sendiri, nanti pemerintah memberikan dukungan dalam hal regulasi, ada pihak swasta yang akan mendukung karena menemukan sebuah bisnis model yang bermanfaat buat mereka dan buat kita semua, dan ini akan menjadi sebuah gerakan yang sangat masif dengan kesadaran dari diri sendiri. Untuk menumbuhkan budaya sadar, mengurangi, meminimalkan, dan memilah sampah, perlu tidak kalau kemudian soal sampah ini dimasukkan ke kurikulum pendidikan itu, Mas? Oh, itu bagus sekali saya pikir. Karena gini, kemanusiaan itu kan wajahnya banyak ya. Di antara hormat menghormati, bagaimana kita menghargai orang lain, lalu juga bagaimana kita menghargai lingkungan kita. Di antara soal sampah itu bisa dimasukkan. Sehingga apabila kita bisa memperkenalkan itu di sekolah, di berbagai macam level dari mulai SD sampai ke SMA, kenapa enggak gitu? Karena anak SD yang diperlukan bagi mereka adalah tauladan gitu. Tapi anak SMA mungkin kita introduce konsep tentang circular economy. Dan itu merupakan salah satu hal yang memang harus dilakukan. Karena konsep Merdeka Belajar kan bisa membuka apa yang pada dasarnya bisa dinikmati atau diteladani oleh rakyat, oleh publik atau anak didik dengan cara yang sangat kreatif. Saya pikir itu harus dilakukan. Kesadaran bahwa kalau kita tidak sungguh-sungguh serius mengatasi sampah, bisa berbahaya untuk hidup kita. Apakah itu bisa terus kita lakukan dengan misalnya memunculkan gambar-gambar terkait dengan sampah itu? Maksud saya begini, Mas, tragedi Lewi Gajah mungkin sekarang sebagian besar orang sudah lupa. Dan karena itu tidak kita lihat, akhirnya kita tidak sadar, sampah-sampah biasa saja.
itu bisa dimunculkan tidak kesadaran terus untuk lebih serius lagi menangani sampah ini? Tidak ada hal yang salah atas hal tersebut. Tetapi kalau bagi saya yang paling penting adalah bagaimana orang selalu diingatkan atas insentif yang pada akhirnya mereka akan nikmati. Itu mungkin akan lebih menggugah, lebih positif, lebih produktif juga in the same time. Terus itu merupakan salah satu hal yang bisa menggugah orang dengan cara yang lebih baik gitu ya. Kalau orang ditakut-takuti terus, orang dikasih cara pendekatan yang negatif, saya pikir itu nggak produktif. Kita harus mulai dari rumah. Semoga setelah menyimak editorial ini, kita bisa lebih serius lagi berbenah mengatasi sampah. Mas Arief Suditomo, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Pagi, Leo. Pemirsa, selain memperkuat partisipasi publik, komitmen dan peran aktif produsen dan pelaku usaha untuk mengimplementasikan bisnis hijau juga harus terus didorong sehingga sampah dapat dikelola menjadi bahan baku ekonomi yang bermanfaat seperti pupuk dan energi. Membangun rantai nilai pengelolaan sampah di seluruh sektor adalah sesuatu yang mutlak agar tidak melulu menghasilkan polusi dan mengotori wajah negeri. Tayangan editorial Media Indonesia pagi ini bisa Anda saksikan kembali di kanal YouTube Media Indonesia dan website mediaindonesia.com. Saya Leonard Samosir, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.